Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pinter bareng Amun. Selamat datang, selamat bertemu kembali di video lanjutan. Jadi pada kesempatan hari ini, video ini membahas tentang lanjutan detail atas video sebelumnya, di mana video sebelumnya hanya menggambarkan tentang gambaran umum tentang pembuatan materi presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, pada kesempatan hari ini saya sedikit memberikan merefresh lagi, berbagi juga pada sahabat pintar semua tentang materi PowerPoint khusus mengenai chapter 1 ini khusus mengenai custom slide master. Kemudian yang kedua, slide design dan settingsnya. Kemudian yang ketiga, basic shapes dan drawingnya. Nah, ini 3 poin ini sebetulnya saling berkaitan dengan penggunaan dasar ya pada saat kita mau menguasai jago dalam membuat PowerPoint dan supaya juga hasilnya lebih optimal. Oke, kita langsung masuk ke materi. Di sini saya bikin slide baru ya. Ini PowerPoint baru. Nah, langsung klik Ctrl New kalau dia PowerPoint-nya sudah dibuka. Oke, pertama pasti secara default, secara template, PowerPoint sudah menyediakan layout standar ya. Di sini sudah ada layoutnya. Teman-teman kalau mau menggunakan layout ini untuk dipakai yang layout yang untuk penggunaannya tidak terlalu banyak perubahan antar slide. Kalau slide-nya dari awal sampai dengan akhir itu standar, tidak ada variatif yang berbeda, tidak terlalu banyak variatif, perubahan gambar, perubahan background, ya cukup menggunakan layout yang sudah ada. Namun untuk memberikan gambaran baru, saya akan contohkan, saya akan berbagi penggunaan layout yang kita desain sendiri, yang kita custom sendiri. Dari mana customnya? Masuk ke view, ya di sini langsung pilih slide master. Nah, di tampilan awal ini tentunya ini yang tampil adalah yang layout yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Nah, pada kesempatan hari ini karena ini bukan mengikuti desain yang sudah ada, kita akan customisasi. Di sini saya akan merubah slide-nya, custom slide-nya itu menggunakan template sendiri. Nah, di sini pertama yang saya rubah, pastikan bahwa posisinya ada di ini induknya. Kalau saya bilang ini induk slide-nya, ini sub slide-nya ya. Nah, induk ini adalah untuk layout pertama. Ini adalah layout satu yang sebagai induk yang akan nanti mirroring pada slide-slide yang turunannya. Pertama saya akan rubah dulu background-nya. Yang pasti background itu bisa pakai gambar, bisa pakai pattern atau pola, tapi saya pilih yang gambar. Nah, yang gambarnya pun saya akan ambil dari yang stok yang sudah tersedia. Nah, pada kesempatan kali ini, sambil nunggu. Oke, sambil nunggu ini, oke, ini sudah terlihat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memilih gambar mungkin yang sedikit berpola ya. Coba misalnya saya tulis di sini pilihannya banyak, tapi saya pilih, saya lagi pengen ada template. Nah, ini seperti kertas ya. Jadi backgroundnya itu tampilannya nanti menyerupai kertas tua ya. Di sini masih menunggu proses. Nah, sudah jadi. Nah, ini di sini template-nya pun desain yang mau saya pakai di sini adalah background kertas. Namun saya juga karena di sini banyak menggunakan teks yang biasanya lebih enaknya itu backgroundnya putih, saya tambahkan shape ya supaya untuk lebih ini aja, lebih cantik aja tampilannya. Di sini saya tambahkan, di sini saya buatkan shape-nya dulu. Nah, shape-nya pun saya custom, saya bikin background-nya putih, garisnya juga putih, kemudian saya bikin pinggirannya itu edge-nya itu soft ya, soft. Jadi nanti lebih tampilannya seperti ini. Jadi gradasinya itu saya kecilkan dulu, gradasinya lebih menarik ya, tampilannya lebih halus gitu, nggak solid banget. Jadi ini ada tipis-tipis dikit lah. Nah, oke. Ini tampilan latar belakang untuk slide yang mau kita buat untuk layout pertama. Nanti saya akan berikan contoh layout yang kedua. Nah, untuk yang sub slide master ini adalah
untuk tampilan di slide pertama kalau kita membuat slide di halaman awal. Nah, di sini template-nya saya rubah, saya menggunakan template sendiri. Saya gunakan title karena ini biasa judul di tampilan pertama itu adalah judul, saya akan gunakan title. Title-nya pun saya akan buat di tengah. Oke, ini sudah rata tengah, rata kiri kanan. Kemudian saya bikin ini juga line-nya di middle, kemudian ini juga di tengah. Kemudian template font-nya itu saya ganti ya. Ini juga sesuai selera bagi teman-teman, kalau mau gunakan selera masing-masing dipersilakan. Saya gunakan Century Gothic. Kemudian saya kasih bold. Nah, kemudian di sini ditambahkan misalnya mau tambahkan teks boleh ya, ditambahkan ini balik ke slide master, tambahkan teks ya. Misalnya di sini juga bisa sebetulnya ditambahkan teks juga di sini, atau saya pakai di slide master aja. Tambahkan teks ya, di sini saya hapus dulu semuanya, tidak diperlukan ininya. Misalnya nah, saya bikin template-nya begitu. Oke. Nah, ini contoh awal aja, nanti kalau mau ditambahkan gambar silakan. Ya, ini untuk tampilan untuk slide pertama. Ya, ini yang slide tampilan awal pada saat dibuka, biasanya yang tampilan pertama adalah slide awal. Nah, di sini saya langsung rename aja nih. Di sini namanya judul slide. Judul ya. Oke, langsung judul misalnya. Kemudian yang kedua ini biasanya untuk pembahasan materi, dan sini juga saya custom lagi. Saya gunakan template title, saya bikin title karena biasanya digunakan di awal pangkal di atas, bagian atas di slide. Kemudian saya tambahkan lagi insert picture. Saya insertnya di sini, Saya untuk tambahkan logo ya. Ini gambar anak saya bikin picture-nya dari stok aja. Oke, ilustrasi, karena ini contoh logo ya, jadi saya pakai ilustrasi aja. Di sini saya pakai ilustrasinya buku ya. Oke. Kemudian ini saya kecilkan sesuai kebutuhan aja. Oke, kemudian saya kasih footer ya. Betul, bisa di sini, tapi saya mau bikin teksnya pakai ini aja, teks. Saya hilangkan baletnya. Oke. Taruh di bawah, kecilkan lagi, saya pilih Century Gothic juga. Nah, yang ini juga saya bikin Century Gothic, namun di ukurannya mungkin di 30 ya. Oke, tapi saya bikin bold untuk judul ya, karena ini untuk judul saya bikin bold. Nah, ini juga saya turunkan aja, ukurannya saya sesuaikan. Nah, jadi ini seperti ini. Oke, ini yang tampilan untuk kalau mau dibuatkan teks ya di sini. Kalau mau langsung dibikin juga template-nya juga bisa juga di sini. Nanti teman-teman bisa langsung siapkan kolomnya untuk teks. Jadi nanti pada saat di insert atau dibuat slide baru, nanti ini template-nya akan langsung tampil seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, di sini saya mau rubah lagi nih. Karena saya ada variatif dalam slide-nya itu ada beberapa bentuk, jadi saya buatkan misalnya di sini saya tambahkan untuk yang contoh template slide yang ada gambarnya. Nah, di sini saya insert picture, saya insert picture di sini, saya buatkan posisinya dulu. Nah, di sini sampai ke tengah. Kemudian saya juga picture dan teks ya, saya buatkan lagi. Oke, nah di sini jadi nanti pada saat template ini dipilih, dia akan tampil sudah ada dua kotak, yang satu untuk diklik nanti langsung tampil kebutuhan insert gambarnya, di sini langsung klik teks.
Jadi nggak usah susah-susah lagi. Nah, untuk yang berikutnya di sini saya juga mau buatkan template yang hampir sama, tapi saya mau template-nya ini adalah untuk pembuatan chart, misalnya grafik ya. Misalnya grafik dan gambar, misalnya saya mau buat grafik dan gambar, atau ada pilihan nanti sini gambar ya, di sini teks, saya bikin lagi nih insert text. Jadi kombinasi di sini ada grafik, ada gambar, ada teks ya. Di sini disamakan sampai ketemu garis merah untuk biasanya rata kiri kanannya. Oke, nah ini adalah template yang ketiga. Template ini untuk hanya murni teks, ini gambar dan teks, ini kombinasi chart, gambar dan teks. Nah, untuk yang template lainnya gimana? Kalau nggak diperlukan ya bisa dihapus. Nah, kemudian di sini saya mau ganti nama nih. Rename layoutnya itu jadi materi teks. Materi teks. Kemudian di sini saya juga buat nama baru, materi gambar. Ya, materi gambar misalnya. Di sini materi chart. Materi chart atau grafik ya, saya rename. Oke, nah di sini langsung jadi nih layout pertama. Kemudian saya mau bikin layout yang kedua. Gimana? Tapi layout yang kedua ini tetap template-nya mirip-mirip nih, cuman beda background misalnya. Ya udah tinggal di copy, langsung diklik taruh bawah, langsung di Ctrl V aja. Ketemu nih template yang kedua, master yang kedua. Nah, hanya kalau mau ngerubah background-nya tinggal diklik area kosong untuk background-nya, klik format background, pilih picture, insert, kemudian saya mau ambil yang contoh gambar yang sudah disediakan juga. Misalnya di sini saya agak sedikit soft ya, saya gunakan background-nya yang sedikit soft, biasanya warna lebih terang, lebih putih. Karena tadi yang layout pertama itu saya sudah pilihkan warna gambar kayu, coraknya. Nah, di sini saya coraknya bulu deh, bulu apa nih, bulu angsa ya. Nah, kita sambil nunggu. Nah, di sini slide master yang chapter pertama, yang pembahasan pertama ini saya sudah buatkan contoh membuat slide master sesuai dengan template yang dibutuhkan atau seleranya masing-masing. Nah, ini sudah bisa digunakan ini. Dengan kita buat ini, nanti tampilannya akan kita pilih mana yang mau kita pakai. Oke, tapi paling tidak gunakan template yang ada yang sudah disediakan di sini. Oke. Ya, sekarang di close, kemudian nanti layoutnya ada dua nih. Di sini teman-teman bisa pilih, berarti langsung keluar ini untuk judulnya. Kalau di enter dia akan keluar template untuk yang teks ya. Jadi teman-teman bisa dipilih, misalnya di sini judulnya cara membuat master slide. Saya bikin judulnya sama deh, presented by, oh dia nggak bisa ya, karena teks tadi, sorry, harusnya saya bikin bukan teks, presented by Amon. Oke, kemudian di sini yang kedua, di sini title-nya saya ganti judul. Pertama misalnya agendanya apa ya, agendanya apa, kemudian di sini misalnya persiapan. Oke. Kemudian enter, pengumpulan data dan lain-lain ya. Kemudian saya mau enter nih. Nah, tapi untuk yang slide ketiga ini saya nggak mau hanya teks, saya ganti layoutnya. Saya pilih yang ada materi gambar. Oke, nah di sini saya klik langsung, di sini akan tampil gambar yang mau kita pilih ya. Mau ambil dari mana nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian kalau begitu klik teks nanti akan tampil. Kemudian saya mau bikin lanjutannya. Oh, yang dua ini saya mau ada slide berikutnya. Ya, tinggal di enter aja. Nanti dia akan tampilannya langsung sesuai dengan template yang sudah dibuat. Jadi ini template-nya pasti kalau di enter terus dia akan terus template-nya akan sama ya, menyesuaikan. Kemudian ini kan template yang bawahnya sudah diganti nih. Kalau ini di enter dia akan menyesuaikan template yang ada di atasnya. Kalau mau diganti balik lagi tinggal layoutnya tinggal disesuaikan. Pilih. Oh, saya mau balik lagi template-nya hanya teks. Ya sudah, nanti tinggal di manage. Nah,
Di sini juga kalau mau dirubah-rubah urutannya tinggal di drag and drop aja, udah tarik ke atas. Saya mau ini urutan keempat sudah. Nah kalau misalnya mau menambahkan layout ya, di sini tinggal tambahkan layout yang kedua. Saya pilih yang ini. Nah misalnya, kemudian saya enter. Nah ini akan tampil layoutnya yang kedua. Jadi di sini ada dua layout berdasarkan slide master yang sudah dibuat, layout yang di slide master. Jadi dengan kita membuat sekali, nanti pada saat kita mulai mengisi materinya, menambahkan setiap slide-nya itu sudah standar template-nya. Jadi itu yang memudahkan sobat-sobat kalau mau menggunakan template yang sifatnya variatif ya. Nah ini kebetulan saya ambil contoh membuat slide masternya yang bentuk dua layout yang mirip tapi beda background. Kalau misalnya mau layoutnya berbeda, sangat berbeda, itu bisa juga. Nah itu nanti tapi harus dibuat lagi. Nah oke, nah ini misalnya kita kembali ke yang pembahasan video sebelumnya. Di sini saya tampilkan kalau kita mau merubah urutan, kalau slide-nya sudah banyak, ini nanti bisa dikustomisasi aja. Tinggal dirubah-rubah posisinya, misalnya mau ditaruh di sini, tapi kan aneh ya ini jadinya begini ya, kita balikin lagi. Nah ini, oke ini balik lagi ke awal. Kemudian ini saya mau tinggal tambahkan aja nih, kalau mau slide-nya sama ya tinggal tambahkan. Terus kita mau lihat lagi nih, oke tampilannya begini, misalnya yang isi 10 mau didahulukan yang slide ke 10. Nah jadi ketukar dia. Nah ini gunanya nanti pada saat teman-teman menemukan slide yang dibuat itu jumlahnya banyak. Nah ini sangat mudah sekali pada saat kita mau mendesain mana urutan yang paling pas. Kalau memang nanti kira-kira oh yang ini duluan deh. Nah ini jadi tinggal langsung diblok aja, dipilih mana yang mau didahulukan. Atau saya pikir oh kayaknya yang coklat dulu deh. Nah ini balik lagi. Sorry. Nah ini tinggal dipilih nih. Tuh tinggal geser aja. Oke, nah ini udah ketemu. Nah ini untuk misalnya saya mau bikin temanya yang berbeda. Nah ini teman-teman bisa kelompokkan ya. Atau misalnya di sini mau dibuat apa? Section bisa tuh. Jadi di sini dipisahkan seksinya. Judulnya ini misalnya bab 2 misalnya. Bab 2. Enter. Loh di sini berarti kita ganti. Ini kita ganti rename bab 1. Oke. Nah, ini kalau misalnya slide-nya banyak, kita tinggal minimize aja nih. Oh, di bab 1 ada 7 slide, di bab 2 ada 2 slide. Ini rename jadi bab 2 spasi ya. Oke, di rename. Nah, misalnya kita udah banyak section. Nah, ini memudahkan nih. Jadi section mana yang lagi kita edit, yang section tidak kita edit itu bisa di minimize, bisa di hide ya. Nah, misalnya kita mau edit yang bab 1 ya sudah tinggal dibuka bab 1, nanti bab-bab yang lain bisa dibuka atau ditutup sesuai dengan kebutuhan pas lagi kita mau edit yang mana. Ini udah masuk ke materi yang kedua ya, udah slide apa namanya tadi, slide design dan setting. Nah, settingnya ini juga nanti ini untuk defaultnya untuk yang Microsoft PowerPoint yang 365 dia tampilannya pasti lebih wide ya, lebih lebar. Kalau untuk yang 2017 ke bawah kayaknya atau 2010 kayaknya desainnya itu tampilan slide-nya masih yang lebih kotak ya, dan ini kan lebih wide, lebih lebar. Nah, jadi teman-teman bisa mengedit slide-nya itu juga pertama mengcustom slide-nya menggunakan slide master, kemudian mau setting slide-nya juga nanti tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya sudah bisa menggunakan template yang layout yang sudah ada. Kemudian kalau misalnya mau merubah slide desainnya, nah tapi hati-hati, biasanya kalau dia merubah kalau kita sudah buatkan layoutnya kemudian kita rubah ini menjadi standar, nanti dia layoutnya akan hilang yang sudah kita buat di sini ya, karena dia merubah template dari awal. Kemudian misalnya oke, untuk yang materi slide tadi kalau misalnya nah
biasanya pendukung berikutnya adalah kita akan memasukkan beberapa unsur ya. Nah, karena ini sifatnya PowerPoint ya, PowerPoint itu lebih kepada banyak visualnya dibanding teks, karena kalau kita banyak menggunakan teks tentunya itu beda peruntukannya. Nah, makanya ini lebih peruntukannya banyak pada penyajian gambar atau hanya item-item tertentu ya, tidak perlu menyajikan secara besaran. Nah, di sini misalnya saya mau rubah ya, di sini tadi saya belum rubah jadi Century Gothic. Nah, kalau misalnya udah telanjur nih, kita bisa balik lagi nggak? Bisa. Ke Slide Master, buka di sininya, template-nya buka, di sini settingannya langsung di Century Gothic misalnya saya rubah. Nah, nanti pada saat kita close, dia harusnya sudah berubah ke Century Gothic ya. Nah, udah Century Gothic. Oke, di sini agendanya di 30, ini mungkin settingannya saya rubah lagi nih. Oh, ini 28 kebesaran misalnya. Misalnya teman-teman bisa langsung rubah di sini juga sebetulnya ya. Misalnya di sini merubah semuanya, semuanya diklik semua, diturunin jadi 24 untuk lebih kecil lagi. Tapi kalau misalnya udah terlanjur banyak ya tinggal masuk ke view lagi, ke Slide Master, rubah di template-nya. Jadi langsung semua otomatis akan berubah. Oke, kemudian masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, mungkin saya di sesi kali ini nggak terlalu banyak pembahasan, mungkin lebih beberapa item tertentu aja. Tadi sudah ada Slide Master, kemudian ada desain, slide design dan settingnya, kemudian yang berikutnya masuk ke shape ya, masuk ke shape, basic shape dan drawing ya. Sebetulnya ini sangat dasar yang nanti yang saya mau sajikan dulu, karena nanti shape ini fungsinya sangat banyak variatifnya juga, tapi saya hanya menyajikan yang sederhana aja. Nah, di sini ini saya rubah dulu, yang ini saya hapus dulu ya. Kita langsung masuk pembahasan. Di sini bab 2-nya masih tersedia. Oke, saya siapkan ininya, contoh untuk shape-nya itu. Kalau mau buat shape itu bisa ada di tampilan home ini, sudah secara basic sudah ada, tinggal dipilih. Kalau memang kebutuhannya sudah ada, tinggal saya mau yang lingkaran di sini misalnya ukurannya 1, saya mau langsung ubah jadi 3 supaya simetris ya. Kemudian layoutnya biasa di sini teman-teman bisa rubah settingannya ya, sesuai kebutuhan, sesuai selera. Misalnya mau tetap menggunakan warna biru defaultnya, outline-nya mau warna yang sama atau no outline, itu bebas saja. Kemudian misalnya saya mau mengcopy ya, biasanya kalau yang supaya sama bisa di copy, Ctrl C, Ctrl V, ini template yang pertama ya. Ini misalnya kita sejajarkan, kemudian bisa juga klik Ctrl, kemudian diklik di sininya tarik ya. Oke, di sini saya mau samain di sini. Nah, oke, kemudian saya klik lagi, tarik ke atas. Oke. Nah, ini kan terlalu ke atas ya, tinggal di drag semuanya, ditarik di sini, cari posisi yang pas di sini. Oke. Nah, ini mungkin karena tadi nggak ada garis ya, mungkin agak susah kelihatannya nih. Kok kayaknya gabung. Padahal ini saling menumpuk. Nah, di sini teman-teman bisa langsung sesuaikan, masuk ke shape format. Nanti di sini ada pilihan nih, mau di merge atau mau digabungkan union, jadi dia nggak ada batasannya. Mungkin saya kasih contoh dulu yang ada garisnya ya, supaya bisa membedakan nih. Atau saya kasih garis warna hitam misalnya. Terus ukurannya saya kecilin nih, jangan 1 ppt, saya bikin setengah pt aja supaya kelihatan. Nah, ini kan kesannya kok kayak ini dua di atas, ini karena memang tadi saya copy ini dulu, buat ini dulu, baru ini urutannya begitu ya. Kemudian misalnya saya mau mengkombinasikan nih gambar ini, atau saya mau custom, bisa melalui merge shapes ya, bisa union ya, dia langsung hilang garisnya karena dia jadi satu, jadi dia jadi satu objek. Tuh tadi kan ada beberapa objek ya. Nah, di sini ada 4 objek shape, kemudian kalau dibikin union dia akan jadi satu objek shape aja. Kemudian kalau combine, nah combine apa? Dia yang irisan tadi akan hilang ya.
irisan tadi akan hilang, tapi dia tetap menjadi satu objek satu shape. Nah, bedanya lagi kalau kita fragment. Jadi kalau fragment itu dia benar-benar terpisah berdasarkan garisnya tadi. Makanya tadi saya kasih contoh ada garisnya. Nah, kalau saya pilih fragment, dia ini benar-benar jumlah shape-nya itu benar-benar terpisah, terbagi-bagi sesuai dengan irisannya. Nah, ini kalau saya tarik ya, kalau saya tarik begini, kemudian ke sini juga saya tarik. Nah, jadi bentuknya jadi lucu juga nih kan. Sesuai dengan misalnya kebutuhannya saya mau bikin ada gambarnya jadi seperti ini, jadi kayak corak baru ya. Nah, ini kan tinggal dimainkan di situ. Jadi dengan penggunaan ini penggunaan baru satu contoh shape circle yang di copy, kemudian di combine jadinya seperti ini ya. Ini contoh pertama. Kemudian contoh keduanya, contoh lain misalnya saya mau buatkan, misalnya ada materi presentasi yang menggambarkan sebuah proses misalnya. Biasanya kalau proses itu, nah di sini juga sebetulnya di PowerPoint itu sudah disediakan ada smart art-nya di sini. Di sini ada beberapa kategori. Tadi karena saya ambil contoh proses di sini. Nah, ini template yang sudah disediakan. Namun kelemahannya adalah dia sekali edit itu akan mempengaruhi shape yang lain. Kalau saya biasanya akan saya buat satu per satu. Memang agak panjang, tapi dia lebih fleksibel. Tapi bukan berarti ini nggak lebih fleksibel, namun lebih susah aja sih. Oke, nah ini contohnya ya. Di sini kalau misalnya kita mau edit, misalnya di sini satu persiapan, atau ini tahap 1 ya. Tahap 1. Kemudian di sini tahap 2. Kemudian di sini tahap 3. Oke. Kemudian ini mau saya lebarkan ya, tinggal diedit di sininya ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini mau saya kasih animasi, bisa nggak? Bisa. Namun karena biasanya kalau diklik di sini dia akan tampilnya secara menyeluruh. Nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Kita kasih animasi, saya biasanya pakai shape wipe. Nah, ini bisa dirubah arah panahnya karena main panah, jadi kita bisa merubah. Terus pertanyaannya, ini sekali klik langsung semua keluar, tapi saya mau bikin satu-satu, tahap 1 keluar dulu, nanti tahap 2 setelah diklik. Bisa apa nggak? Bisa. Jadi masuknya di animation pane, di sini ada pilihannya, diklik dulu efeknya, efek optionnya, kemudian ini dibuat one by one. Nah, one by one, oke. Nah, ini bisa dipecah lagi nih sebetulnya tuh ya, tampilannya by on click atau after. Nah, kemudian saya lupa nih, ternyata saya sudah buat panah di atasnya, tapi saya pengen bikin rinciannya, bisa tambahkan. Nah, ini karena memang template-nya seperti ini, kita bisa pakai template lain ya. Nah, seperti ini. Saya tambahkan ininya. Detailnya misalnya untuk tahap 1 itu detailnya apa aja sih yang dikerjakan. Nah, di sini bisa ditambahkan. Kemudian saya mau menyesuaikan sama dengan yang tahap kedua, ya tinggal di copy, kontrol, diklik, ditarik. Untuk kemudahan aja ini sebetulnya. Oke, nah. Jadi manfaatkan ada garis-garis merah di sini untuk lebih presisi aja sih sebetulnya. Oke, nah di sini misalnya saya mau tambahkan teks ya tinggal edit text di sini. Nah, template-nya dia default-nya pasti di tengah. Kita bisa setting ya, settingnya itu di sini dinaikkan ke atas, di rata kiri. Font-nya itu pasti biasanya putih dia. Kita bikin warna hitam. Kemudian kalau mau dikasih bullet point ya bisa ditambahkan. Misalnya persiapan. Ini saya masih belum dapat ide tulisannya apa. Kemudian pengumpulan data. Wah, karena kayaknya hitam kurang bagus nih, mau dirubah warnanya, ya bisa, tinggal disesuaikan aja seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di animasi ini pasti kalau ditampilkan, nah ini karena yang sudah dibuat animasi yang atas, yang bawahnya belum, jadi
seolah-olah tampil ini duluan karena dia tidak di setting animasinya. Kita bisa settingkan. Loh ini kan ini udah satu bagian bisa. Kita sekarang misalnya kita bikin yang sama deh nih. Kita bikin supaya sekaligus kita bikin animasinya misalnya wipe juga nih, cuman bedanya arahnya kita bikin ke bawah. Terus jangan bareng dong, bisa dirubah satu-satu ya. Nah ini urutannya supaya masih di dalam bagian tahap 1, dia bisa tinggal ditarik tuh. Oke, yang ini ditarik ke sini, yang ini disesuaikan ke sini ya, sudah urutannya. Nah kemudian kita mau edit lagi nih animasinya. Di sini kita bisa belah lagi karena di sini ada tulisannya. Tulisannya bisa nggak dibikin satu-satu? Bisa lagi, ya. Bisa by word, kemudian jangan S1, jadi per paragraf misalnya. Oke, nah pertanyaannya jangan dibikin ini juga, jangan dibikin bareng. Ya sudah, ini after diagram tadi. Di sini bikin klik atau after juga bisa. Nah, contohnya seperti itu. Yang ini dibikin after juga bisa. Nah, di sini dibikin karena tadi bikinnya bareng jadi with previous. Nah, kita bikin after. Di sini kita bikin sudah after ya. Oke, sekarang kita contoh tahap 1. Oke, kita klik keluar, kita klik keluar. Diklik lagi keluar tahap 2 langsung detailnya. Kemudian tahap 3 langsung detailnya. Di sini kalau teman-teman mau langsung slideshow-nya shift F5 ya. Kalau hanya F5 dia akan masuk ke template halaman pertama yang tampil. Karena tadi pembahasannya di slide keempat, jadi saya langsung shift F5. Dia langsung slideshow-nya langsung tampil di slide 4. Oke, jadi mungkin ini basic ya, basic shape yang bisa saya coba bagikan, yang kita sharing pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like kalau memang suka video ini, kemudian share, bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe guna mendukung channel Pinter Bareng Amun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan tetap semakin sukses. Salam Pinter Bareng Amun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.